Hai, jumpa lagi di Matematika Wajib. Kita akan belajar hari ini tentang menentukan nilai optimum. Jangan lupa like, subscribe, dan juga klik lonceng video pemberitahuan untuk video-video pembelajaran selanjutnya dari Sang Mutara B Channel ya. Oke, kita lanjut saja akan mengenal dan memahami tentang penentuan nilai optimum dari fungsi objektif yang diketahui. Nah, ini kita menentukan nilai optimum bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama itu adalah metode garis selidik ya. Maka dia biasanya itu dia menggunakan garis-garis selidik seperti ini ya. Nah, maka dari garis selidik yang sudah disusun ya, maka diambil manakah titik-titik yang bersesuaian dan merupakan nilai optimum dari sebuah permasalahan. Namun, kita seringkali akan menggunakan titik ekstrim ya, namanya metode titik ekstrim. Nah, di mana metode titik ekstrim ini adalah metode termudah gitu ya dibandingkan garis selidik. Ya, dan juga memang titik ekstrim ini lebih banyak digunakan dibandingkan dengan metode garis selidiknya. Nah, bagaimana misalkan kita punya sebuah area gitu ya, misalkan seperti ini. Nah, di mana area ini daerah hasilnya adalah ini yang diarsir, maka di sini ada A, titik B, titik C ya yang menjadi batas-batasnya. Maka titik ekstrim yang dimaksud itu adalah titik A, B, dan C. A, B, dan C ini di-input ke dalam fungsi objektif. Nah, jika nanti nilainya itu ada yang besar, kecil, sedang gitu ya, nanti tinggal disesuaikan dengan pertanyaannya. Apakah soalnya minimum ataupun maksimum? Kalau minimum, berarti silakan ambil nilai terendah yang masih masuk akal gitu ya. Kalau misalkan 0,0 itu biasanya nggak kita ambil ya untuk minimum. Tapi kalau untuk maksimum masih bisa kita ambil ya. Nah, jadi ini dua metode yang kita lakukan, tapi yang kita fokus hanya di cara kedua, yaitu metode titik ekstrim. Nah, selanjutnya kita punya contoh soal seperti ini. Misalkan kita punya fxy, fungsi objektifnya itu 4x plus 2y. Pada arsir di bawah ini akan maksimum pada, nah, kalau misalkan titiknya kita asal saja A ini misalkan 5,0 gitu ya. Di sini berarti misalkan 4,4, di sini misalkan 0,6. Nah, maka kita bisa ambil, berarti kan ada 4 titik ya. 0,0, kemudian 0,6, 4,4, kemudian 5,0. Nah, ini hanya anggapan saja, hanya pengandaian. Maka kita input ke 4x plus 2y. Berarti 0 tambah 0, ini 0 ya. Kemudian ini 0 ditambahkan 12. Kemudian ini 4 kali 4-nya 16 ditambah 8, berarti 24. Kemudian 5 kali 4-nya 20. Nah, maka jika pertanyaannya adalah maksimum ya, maka kita bisa ambil jawabannya adalah yang 24. Titik apa? 24 ini 4,4 yaitu titik B. Nah, maka jawabannya adalah titik B, yaitu opsi C. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan untuk bisa paham lagi. Misalkan kita punya nilai fungsi objektif 3x plus y. Yang ditanya adalah nilai minimumnya dari fungsi tersebut. Nah, maka kita bisa ambil titiknya adalah A, B, C semuanya ya. Titik A misalkan 4,0. Titik B-nya misalkan 1,3. Titik C-nya misalkan 0,7. Nah, kita input sekarang A, B, C ke dalam 3x plus Y. Maka A-nya itu tadi 4,0, berarti 12 tambah 0. Kemudian titik B-nya 1,3, 3 tambah 3. Kemudian C-nya 0,7, berarti 0 ditambah 7. Nah, maka titik minimumnya itu berada di B ya, yang nilainya 6. Nah, jika dicoba dengan angka lain, maka bisa saja dilakukan ya, sehingga
nilainya lebih jelas dan juga segmentednya itu juga lebih pas gitu ya, karena tidak bisa kita menerka-nerka ya pada kondisi-kondisi yang seperti ini. Maka jawabannya ini adalah titik B, yaitu opsi B. Lanjut ke nomor berikutnya, nilai maksimum fungsi dari f objektif 4x plus 5y akan dicapai pada, nah ini kita punya titik S, R, dan Q serta P. Nah maka titik P ini adalah 8,0 gitu ya. Ini adalah 8,2, kemudian ini adalah 3,6, dan ini adalah 0, anggaplah misalnya 0,4 gitu ya. Maka kita bisa input sekarang P nya 8,0, Q nya 8,2, R nya 3,6, dan S nya 0,4. Maka kita input ke dalam fungsi objektifnya 32, ini adalah 32 ditambah dengan 10, kemudian 3 kali 4 12, 12 tambah 30 42, 0,4, berarti ini 2, 20. Berarti paling minimum adalah di titik S ya, yaitu sebesar 20. Oke, kita lanjutkan kembali. Nilai minimum fxy sama dengan 9x plus y pada daerah yang dibatasi. Jadi kita punya daerah himpunannya, kemudian x-nya itu 2 sampai 6. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sampai 6. Berarti ini saya tarik garis seperti ini. Oh, penuh ya. Garisnya penuh karena ada sama dengannya. Kemudian ini juga garisnya penuh. Kemudian 0 sampai 8 dari Y. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini 8 di sini. Ini kita tarik lagi ke atas ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya X plus Y sama dengan 7 ya. Maka 7,0 di sini. Kemudian ini 7,0. Oke. Berarti seperti ini ya gambar grafiknya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah hasil himpunannya. Yang pertama adalah kurang dari 7. Oke, ini ke kiri semuanya. Kemudian berikutnya ini 2 sampai 6. Ini arsirannya di sini. Kemudian berikutnya arsiran 0 sampai 8. Oke. Nah, maka jawabannya itu adalah yang ada di bagian bawah nih. Ini. Nah, ini adalah jawabannya. Anggaplah ini misalkan titik A, titik B, dan ini titik C. Ya. Maka titik A itu kita bisa ambil misalkan 2, di situ bisa 1, 2, 3, 4. Ya. Maka 2,4, kemudian titik B nya 2,0, titik C nya ini bisa kita ambil yaitu 6,1 ya. Nah, yang berikutnya adalah titik D. Oke, ini ada titik di sini, ada titik di sini, berarti ini C dan ini D, berarti ini 6,0. Oke, kita input ke 9x plus Y, maka ini 18, ini 18 juga, yang ini 9 kali 8, 18 ya. 9 ke 18 tambah 1, 6 kali 5, 4, 55, yang ini 54. Yang ditanya minimum, maka untuk minimumnya 18 tambah ini 18 tambah 4, 22 ya. Berarti jawabannya adalah titik B, yaitu 2,0 dengan nilai 18. Jawabannya adalah opsi B. Kita lanjutkan ke latih mandiri 2. Silakan kalian pelajari ya contoh sebelumnya. Kemudian kalian kerjakan ini di buku-buku latihan kalian. Dan jangan lupa kumpulkan ke guru kalian agar bisa mendapatkan evaluasi. Dan jangan lupa tonton jawaban latih mandiri 2 setelah video ini.
Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk menyaksikan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan salam brilian.